Hai, selamat pagi, selamat tahun baru 2023. Semoga semua yang kita lakukan tahun 2022 kemarin bisa menjadikan makna hidup kita untuk kita semua, untuk dunia dan untuk Tuhan. Oke, hari ini hari pertama di tahun 2023. Sebenarnya hari kedua sih. Kemarin kan hari Minggu saya ke gereja, lalu di rumah saja karena hujan. Anak saya sibuk dengan temannya dan saya cuma bermain dengan kelinci saja. Kelinci, terus beres-beres rumah, nyetrika karena kemarin hujan, jadi saya jemur gak kering, baru kemarin bisa nyetrika. Dan sekarang hari pertama ke kantor tanggal 2 Januari 2023. Semoga semuanya lebih baik dibanding 2022 lalu. Gimana tentang resolusi? Saya mau cerita sedikit tentang resolusi saya tahun 2023. Ya, kemarin sejak 3 tahun terakhir pandemi, resolusi saya bisa dibilang hancur berantakan. Karena nggak bisa ngapa-ngapain kan, nggak bisa pameran, nggak bisa launching buku. Walaupun selama 2 tahun terakhir itu saya bisa menerbitkan lebih dari 25 buku saya launching lewat YouTube, bisa lihat di YouTube saya, dan semua sudah terjual habis. Karena biasanya habis launching saya share ke online, dan biasanya mereka sudah early bird, dia pesan, dan di cetakan pertama pasti habis, puji Tuhan. Nah, jadi 25 buku itu terjadi ketika justru pandemi terjadi 2 tahun terakhir. Oke, terus tapi saya nggak bisa pameran, nggak bisa launching secara besar-besaran di mall, tapi nggak apa-apa, kita bisa melakukan yang terbaik lewat online, ya kan? Terus tahun 2022 itu sudah mulai lebih baik dan lebih terbuka. Jadi kemarin Mei 2022 pertama kali saya terbang lagi karena pandemi, itu saya ke Bali dengan teman. Dan saya keliling, ketemu Mbak Titi, salah satu pasca-stroke yang ada di sana dan sedang di rumah sakit. Terus saya keliling ke mall karena ternyata Bali tidak ramah disabilitas. Kacau. Ya ceritanya nggak apa-apa. Adik saya juga justru di Jakarta. Ya udah, saya punya nikmati saja apa yang saya bisa, gitu kan. Itu Mei. Lalu abis itu saya ke Singapura, kalau nggak salah. Juli atau Agustus saya ke Singapura. Itu juga pertama kali keluar negeri setelah pandemi. Dan waktu itu di Singapura sudah terbuka, kecuali kalau masuk ke bangunan pakai masker, tapi di luar sudah terbuka. Saya sudah keliling Singapura dan sudah menghasilkan 1 buku. Judulnya Singapura Ketika Metropolitan Itu Peduli. Saya bicara tentang arsitektur disabilitas di Singapura yang luar biasa, dan saya mengambil konsep-konsep itu, bukan mengambil ya, mencerna yang ada untuk mungkin bisa diterapkan di Indonesia tentang arsitektur disabilitas. Buku itu sudah kalau saya sudah terbit ya, karena jujur saya nggak ngeh banget deh. Nanti saya tanya penerbit waktu itu, karena sudah approve dengan cover dengan semuanya, berarti biasanya tinggal dicetak gitu. Oke, itu bulan Juli ya, Agustus atau Juli saya lupa. Habis itu bulan September saya terbang ke Penang. Sebenarnya Oktober saya ke Eropa, tapi untuk mencari visa itu wawancaranya aja awal Oktober. Berarti mungkin baru awal November saya dapat visanya, dan itu saya nggak mau. Kenapa? Itu dinginnya puluhan derajat di bawah 0. Padahal saya mau ke Skandinavia, jadi batal nanti saja. Berarti terus lalu saya ganti ke Penang, ketemu teman saya Leong Chong Min, dan dia menjamu saya dengan keluarga yang luar biasa 9 hari di sana. Terus saya pulang, sekarang saya sedang nulis tentang Penang. Terus November saya ke Bandung, bicara di sana 2 hari, dan ke Jogja dengan
5 hari dengan teman-teman SMP saya keliling Jogja, itu ketawa-ketawa gila-gilaan. Sahabat-sahabat SMP. Lalu kemarin akhir November sampai awal Desember saya ke Singapura lagi, yang kedua kalinya di tahun ini, tahun lalu, untuk itu survei disabilitas. Itu hasilnya, dan itu ekspektasinya lebih dari yang saya bayangkan tahun 2022. Jadi 3 tahun terakhir memang resolusinya itu berantakan, termasuk tapi 2022 itu resolusi saya dari awal 2022 itu tidak seperti ini. Berarti dalam 1 tahun kemarin itu ekspektasi saya lonjok tinggi. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan, dan menghasilkan semua yang apa yang saya butuhkan, menulis tentang disabilitas dari Singapura dan Penang, termasuk Jogja, walaupun sedikit ya Jogja bicara tentang Malioboro. Oke, resolusi tahun ini 2023, jika Tuhan berkenan, saya sudah bikin list ya. Pertama, saya melanjutkan apa yang saya sudah lakukan untuk survei disabilitas ke luar negeri ya, untuk mengambil konsep-konsep bagus dan redesign supaya bisa dipakai di Indonesia. Jadi nanti akhir Januari saya ke Singapura lagi untuk ketiga kalinya bicara tentang disabilitas. Saya kan, karena Pulau Singapura 160 km bisa dijalani oleh kursi roda. Saya sudah nabung 60 km dengan kursi roda tanpa non accessible. Artinya semua accessible, dan saya benar-benar iri, jealous, gila luar biasa. Kalau Jakarta seperti itu, atau kalau aku di sana, saya tidak harus naik taksi ke kantor pakai kursi roda, berangkat jam 5:30 sampai ke kantor mungkin jam 6 atau 6:30 pakai kursi roda. Karena waktu saya di Singapura itu dari stadium sampai ke Marina itu hanya 2 jam, tapi itu berhenti dan foto-foto. Gimana kalau jalan terus, kan luar biasa. Dan saya pengen banget bisa tinggal di dunia yang inklusif dan ramah disabilitas seperti Singapura. Itu setelah itu saya juga akan ada lecturer kuliah 3 hari tentang di National University of Singapore ya, yang membawakan oleh salah seorang profesor di sana di Singapura dengan beberapa teman dari EI. Jadi tugas rangkap saya survei disabilitas dan kuliah 3 hari itu Singapura. Lalu saya rencana untuk, karena Februari anak saya pulang ke Indonesia yang di Jepang, karena anak saya yang di Jakarta, di Dennis itu tunangan. Jadi Michelle pulang untuk kakaknya itu Februari 2 minggu, lalu dia pulang ke Jepang karena harus membereskan skripsinya, dan sidang akhir Maret saya akan ke sana karena dia wisuda. Jadi saya attend wisudanya, dan seperti biasa saya akan keliling Jepang seperti biasa, dan saya akan ada beberapa teman dari luar yang akan bertemu di Jepang. Itu akhir Maret. Lalu saya langsung masukin daftar untuk bikin visa Schengen untuk pertengahan Juni atau akhir Juni. Ya sebenarnya saya pengen banget ulang tahun di Eropa, tapi ya tergantung nanti visanya bisa atau tidak. Jadi rencananya Juni atau Juli atau Agustus. Kalau Tuhan berkenan, saya akan ke Eropa dan UK untuk survei disabilitas lagi. Jadi itu memang rencana saya sejak 3 tahun lalu, tapi kan pandemi ya. Lalu Juni, Juli, Agustus itu terus Oktober anak saya Dennis menikah. Kalau Tuhan berkenan juga, kalau masih ada uangnya,
akhir 2023 Desember, kalau uangnya masih ada, saya mau ke Australia, karena kan Australia Desember itu kan panas. Saya nggak mau dingin. Kenapa? Bukan nggak suka dingin, aku lebih suka dingin daripada panas. Tapi kan saya butuh surveinya. Kalau dingin di luar, apalagi kalau ada salju, aduh nggak bisa. Kenapa jadi survei kan? Survei untuk bicara tentang fasilitas disabilitas. Ketika hujan atau salju atau dingin, saya nggak bisa konsentrasi untuk surveinya. Nggak bisa bertanya-tanya pada lingkungan di situ. Kalau panas kan enak ya, saya bisa detail melihat fasilitas, dan saya bisa seperti wawancara kecil kepada lingkungan di tempat saya survei, gitu kan. Jadi kalau Tuhan berkenan, kalau uangnya masih ada, Desember 2023 saya ke Australia. Ya lihat aja deh. Tapi yang jelas yang utama ada Singapura, Jepang, Eropa, UK sampai Agustus. Nah, itu untuk rencana 2023. Itu resolusi saya. Apakah ini muluk? Tidak, saya rasa. Kenapa? Karena ketika saya punya mimpi dan saya melakukan itu yang terbaik, saya berdoa walaupun saya tidak memaksa Tuhan, tapi berdoa, Tuhan, jika Tuhan berkenan, apa yang saya lakukan, apa yang saya inginkan, apa yang saya butuhkan, apa yang saya perlukan, Tuhan kasih. Terima kasih. Jadi kalau Tuhan tidak berkenan saya untuk melakukan ini, it's okay. Sama seperti 3 tahun ini, 2 tahun pandemi parah itu, semuanya berantakan, termasuk resolusi saya berantakan, ya kan? Tapi ketika saya sadar bahwa Tuhan memberikan pandemi adalah untuk kita lebih merenung, berpikir bahwa ya kita tuh sibuk banget sampai kita lupa bahwa Tuhan butuh kita, harus ketemu, bicara, dan Tuhan akan memberkati kita semua. Itu yang saya yakini tentang pandemi. Ya dengan segala macam resikonya jelas ya, seperti saya zaman itu juga saya dipotong besar. Tapi sesuai. Kenapa memang begitu? Semuanya begitu. Ya. Jadi saya cukup puas dengan keadaan saya di tahun 2022. Saya juga menjadi nenek dari seekor kelinci 2022, dan sekarang saya punya 5 ekor kelinci karena kemarin Natal saya diberikan Mbak Bu Melis atau 1 ekor kelinci Anggora, jadi 1. Jadi saya punya 5 ekor kelinci. Ya, dan jadi oh iya, kemarin juga saya sempat membantu beberapa teman yang seperti biasa saya lakukan, dan juga teman yang sekarang ada di Turki sakit, dan saya harus saya punya hati untuk, saya pingin banget untuk membantu, walaupun bukan bicara tentang uang, tapi tentang kepedulian. Ketika dia nangis karena sakit, takut, saya bisa ada untuk memotivasi dia. Itu yang saya lakukan akhir kemarin, sebelum Natal sampai tahun baru kemarin, sampai tadi pagi mereka dia WA, dan semoga apa yang saya lakukan membuat dia lebih tenang bahwa Tuhan selalu ada untuk dia. Tahun 2024 sudah berjalan, akan berjalan, dan saya sudah persiapkan untuk keliling Amerika dan Kanada untuk survei, sekali lagi survei, dan 2024 akhir semoga apa yang saya rencanakan bisa saya jadikan buku, dan ini akan semoga menjadi karyaku bagi Indonesia
dan untuk memuliakan nama Tuhan lewat perjuanganku untuk disabilitas Indonesia. Terima kasih untuk semua dukungannya. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat Tuhan berikan padaku, pada anak-anakku, pada keluarga, dan bahkan teman-temanku yang saya bisa bantu. Itu berarti berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan ketika teman saya yang di Turki, Yukmin, yang akhirnya mendapatkan bantuan dari bosnya yang dia bekerja, di mana dia tinggal di satu negara asing yang tidak kenal siapa-siapa. Tuhan kasih berkat yang luar biasa. Saya siap untuk mendampingin dia lewat WA. Sekali lagi terima kasih semuanya Tuhan. Terima kasih anak-anak yang luar biasa mendukung saya ketika saya drop 2022 kemarin, kaki patah ini itu ribet banget. Dan hari ini hari pertama kerja 2023, mungkin belum terlalu banyak harus dikerjakan, tapi semangatku membara. Segera akan aku bisa lakukan semua resolusi yang aku tuliskan, semua untuk perjuanganku bagi disabilitas Indonesia dan juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Selamat pagi, selamat tahun baru 2023. Semoga semua yang kita rencanakan bisa terjadi tahun ini. Speechless. Tuhan berkati kita semua. Salam.